Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Matematika Diskrit untuk satu informatika UMBJM tahun 2021-2022. Nah, iya Bang. Salah. Eh, salah nah dia tulisnya. Oke, kita ketemu di pertemuan 7 di analisis algoritma. Kita akan mencoba setelah kemarin mungkin pertemuan yang lalu kita bahas apa ya? Oh ya, sedikit masalah algoritma ya. Kenapa harus belajar algoritma? Sekarang hari ini kita belajar pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana kita melihat suatu algoritma, menganalisis hal-hal apa aja yang perlu kita pertimbangkan dalam melihat suatu algoritma ya. Jadi ketika bikin program atau aplikasi, udah layakkah apa yang kita tulis atau perlu dibenahi kah atau eh, ada lagi yang perlu diubah atau gimana atau oh sudah bagus gitu ya misalkan ya udah. Nah, di sini kita coba membuat analisis algoritmanya, bagaimana perilaku algoritma tersebut, hal-hal apa aja yang berkaitan dengan dalam hal menganalisa suatu algoritma, menganalisis suatu algoritma ya. Oke, nah di sini ingat-ingat ya, sudah berlaku your height is your compiler. Jadi misalkan ada suatu kode, nih otak kalian sudah tahu, oh dia cara kerjanya begini begini begini. Jadi ada source code sudah paling enggak paham. Oh ini prosesnya ini gitu ya. Oke, untuk mengetes pemahaman tentang suatu algoritma, kita ini ada exercise sebelum melakukan analisis lebih lengkap ya. Paling tidak ada berapa hal yang harus kalian pahamin gitu loh. Pertama, kalau misalkan ngelihat kode seperti ini, nih ya, hati-hati ya. Kalau biasanya ada tanda simbol panah ke samping, ini adalah dalam bentuk pseudocode ya. Ini artinya sama dengan jadi nilai nol dikirimkan disimpan dalam variabel sum. Jadi kalau ada panah seperti ini artinya apa nilai nol akan disimpan ke variabel sum. Nah, atau nilai variabel sum itu dibuat bernilai nol. Ada suatu variabel namanya bernama sum diisi dengan bernilai nol gitu ya. Kemudian dilakukan algoritma seperti ini. Oke, jadi kalau misalkan algoritma, paling tidak analisanya adalah what does this algorithm compute? Algoritma ini menghitung apa sih gitu ya. Kemudian operasi dasarnya apa? Kita harus tahu banyak operasi dasar dikerjakan. Kemudian apa efisiensi kelasnya dari algoritma tersebut. Ada perbaikan nggak? Misalkan or a better algorithm altogether that's indicate its efficiency class. Jika tidak bisa, coba buktikan hal tersebut. In fact, it cannot be done. Kalau misalkan nggak bisa ya ada buktinya nggak kalau nggak bisa diperbaikin gitu ya. Oke, ini algoritmanya. Kalau kita perhatikan di sini apa sih yang dia kerjakan gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di sini, oke, dari source kode yang ini, kalau kita scroll dulu ya. Ini saya pakai Python loh ya. Kenapa pakai Python? Ada suatu alasan yang akhirnya membuat Python lebih gampang, sederhana. Pertama, kita set dulu sum, dia ada variabel sum gitu ya. Sum sama dengan 0. Itu arti dari baris pertama. Kemudian for i sama dengan uh, for i sama dengan n, sampai dengan n do this, atau misalkan karena for di apa di Python itu adalah for each ya, untuk setiap for i in range, maksudnya dari 1 hingga n plus 1. Oke. Oh, ini sebelumnya ingat ya algoritma foo n.
kita masukin suatu fungsi dulu. Misalkan def who untuk dengan apa? Dengan parameter n gitu ya. Ini adalah diisi sum sama dengan ini for, karena n masih masuk scope tapi karena range ini tidak masuk scope ya. Do di sini sum sama dengan sum sebelumnya ditambah dengan i per i faktorial. Nah, kita belum membuat karena ini adalah fungsi i faktorial ya. Jelas i faktorial kan belum ada ya. Belum ada fungsinya. Kita buat dulu. Ini adalah maksudnya i faktorial. Turn sum. Ini notasi matematis buat faktorial ya, umum ya. Ingat-ingat ada sorry, komennya pakai tanda sharp, tanda pagar gitu ya. Ini adalah i seru itu sama dengan i faktorial. Atau kasih komentar di atas aja ya. I sama dengan i faktorial terhadap i, real terhadap i. Misalkan 4 faktorial itu kan sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 berakhir kemudian kalau ingat lagi, atau misalkan 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 3, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, nah di sini karena ini notasi faktorial tidak ada di Python, jadi misalkan kita lakukan satu tanda seru gini error ya. Nah, kita buat satu fungsi faktorial, misalkan def faktorial terhadap i gitu ya. Kita bisa pakai for, pakai orange, atau kita lakukan ini while atau faktorial terhadap n gitu ya, atau x ya. Kita bisa balik ya logikanya dari 1, 2, 3, 4, 5 atau dari turun ke bawah juga bisa. Kali ini saya pengen dari 1, 2, 3 sampai ke x ya. While misalkan i sama dengan 1, while i kurang dari sama dengan x itu ya. Apa yang lakukan? Nah, kita buat isinya ya. Misalkan ada variabel HSL, hasil sama dengan 1 gitu kan. HSL sama dengan hasil sebelumnya dikalikan dengan i kemudian plus i. Ingat ya, simbol plus i. Kalau i sama dengan 2 plus i adalah nggak ada ya, i plus oops, oh sorry, nggak ada di di ini di Python. I sama dengan i plus 1. Dah, nanti sini return HSL. Nah, kita tes dulu ya, benar nggak faktorialnya. Misalkan faktorial 3, harusnya nilainya 6 ya. Misalkan kita coba dulu print faktorial 3, kemudian misalkan print faktorial 4, 4 harusnya 12 ya. Oke, kita coba dulu. Misalkan ini 3 faktorial. Kita tes dulu ya. Jangan-jangan algoritmanya salah kan, nggak tidak bagus ya. Kita tes dulu fungsi faktorialnya.
Ups, ini syntax error. Di sini kita ganti dengan faktorial dari i. Oke, kita jalankan dulu. Nah, faktorial dari 3 adalah 6 ya. 1 kali 2 kali 3 itu 6. 4 faktorial itu kan 1 kali 2 kali 3 kali 4, harusnya 24. Benar ya? Berarti fungsi kita sudah benar. Oke, ini tutup dulu. Jadi pakai Python itu ya kayak fungsi main-nya langsung ya. Oke, semoga kalian nyoba bahasa Python ya, karena penting banget gitu ya. Kalau nggak belajar susah. Oke, sekarang di sini adalah fungsi faktorial, udah. Oke, di sini what does the algorithm compute? Berarti apa di sini? Algoritmanya ngapain? Nah, berarti kalau kita lihat di sini adalah mulainya dari sum sama dengan 0, kita definisikan sum sama dengan 0 dulu. Jadi mungkin biar kita tahu apa yang benar-benar memahamin algoritma compute, kita bisa lakukan misalkan perhitungan pakai ini pencil and paper sih sebenarnya ya. Oke, saya ambil papan tulis, ini hapus, 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 buat papan tulis baru. Nah, apa yang terjadi gitu ya? Kita tulis tangan aja ya, biar lebih greget lah. Format latar belakang, saya perlu garis, kalau nggak tulisannya nggak rata. Nah, latarnya, ih, abu-abu aja ya. Oke, abu-abu aja. Oke, pertama sesuai algoritma ya. Kalau kita jalankan, di situ kan ada pertama jalannya adalah algoritmanya jalannya adalah ini ya. Sum sama dengan 0. Oke. Ini baris pertama awal, kemudian mulai dari for. Kemudian ke baris for, i sama i in range. Ini kalau dalam notasi ini ya, pakai Python. Range. Maksudnya gini nanti kita coba ya. Misalkan range dari mana sih? Soalnya ini kan 1 sampai n. Nah, kita cek aja ya. Apa sih maksudnya range itu ya? 1, misalkan n-nya adalah n-nya 7 misalkan, biar agak besar dikit ya. Nah, n sama dengan 7 misalkan. Range dari 1 sampai 7 plus 1, ya kan, n plus 1 ya, atau n plus 1, nanti hasilnya apa sih gitu ya. Ini m ya, n. Nah, range 1 sampai 8. Atau misalkan kita buat list dari range. Nah, akan muncul nanti nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau saya ganti ini aja list, biar jadi kelihatan ya. Saya buat jadi list dari 1 sampai 7. Kita nulisnya jadi sampai 8. Ini batasnya nggak dimasukkan ya. Jadi 1, 2, 3, n-nya kan 7.
sedangkan 8 nggak dimasukin berarti, tapi kita nulisnya adalah range 1,8. Nanti kita dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, pada saat kita lakukan for dari I sama dengan 1 sampai N gitu ya, sesuai dengan soalnya ya. To N, kok pakai panah, del 1 hingga N, lakukan seperti ini. Misalkan sum adalah sum sebelumnya. Ini kita mulai pada I sama dengan berarti kalau dijalankan ini I-nya sama dengan 1 ya. Berlaku ini sum sama dengan sum ditambah I dibagi dengan I faktorial, atau sama dengan berapa? 0, sumnya 0 tambah 1 per 1 faktorial, atau sama dengan 1. Sehingga pada saat I sama dengan 1, nanti sum akan bernilai 1 gitu ya. Nah, kalau kita buat masukin ke tabel, misalkan kita buat satu tabel di sini ya. Mana sih? Misalkan ada tabel gitu ya. Nah, kita buat tabel kasar misalkan seperti ini. Pada saat I, ini nilai sumnya. Pada saat I sama dengan 1 gitu ya, hasil perhitungan kita sumnya adalah 1 gitu kan. Nah, kemudian lanjut hitamnya dong. Oke, sudah. Kalau kita lihat dari algoritmanya di sini, ketika sudah disamkan, ada lagi nggak ada lagi ya setelah for. Jadi balik lagi ke looping for-nya. For sum dari I, apakah loopingnya belum selesai belum gitu ya. Nah, berarti nanti I-nya kita set di sini N-nya sama dengan 7 misalkan gitu kan. Arti I-nya sekarang sama dengan 2, maka nilai sum-nya adalah sum sama dengan sum nilai sum sebelumnya ditambah dengan 2 dibagi dengan 2 faktorial. Apa ini aja ya? Nih, print screen saya taruh di papan tulis aja. Oke, copy. Sini kita paste gambarnya. Kok nggak mau ya? Edit, copy, tempel.
Kok nggak mau ya? Oh, kita save jadi gambar dulu mungkin ya. Crop to selection, save as. Misalkan algo 1 lah. Save. Nah, kita masukin algoritmanya ke sini ya. Nah, biar kita nggak bolak-balik ya. Nah, di sini. Oke. Di sini setelah i sama dengan 1 gitu kan. Kita lakukan proses perhitungan dengan sum sama dengan sum tambah i dibagi faktorial i sama dengan 1 dibagi 2 gitu kan per 1. Nah, ketika kalau i-nya 2 berarti sum sama dengan sum plus 2 per akar i. Atau ini sama dengan sumnya kan tadi nilainya sudah 1 ya. Berarti 1 ditambah 2 per 2 kali 1 ya. Sama dengan berapa? Nilainya 2 ya kan? Ini kan 2 per 2 2 faktorial juga 1 ya. Berarti 1 plus 1 sama dengan 2. Pada saat i-nya 2, nilai sumnya juga 2. Sorry ya. Ini nilai Pak dihapus dulu. Biar tulisannya bagus ya. Sum. Sum. Ya. Oke, kita lanjut dari sini. Setelah melakukan proses ini, apakah i-nya karena masih 2 belum bernilai 7 berarti jalan lagi ya, balik lagi ke loopingnya. Oke. Ini untuk melatih your head is your compiler ya. I sama dengan 3. Oke, sekarang pada saat i sama dengan 3, sum sama dengan sum ditambah dengan apa itu? I-nya adalah 3 gitu kan. I-nya adalah 3 per 3 faktorial sama dengan nilai sum yang ada di sini sudah jadi 2 gitu kan. Berarti di sini 2. Ini sum ya. Sumnya adalah bernilai 2 gitu kan. Terus ditambah dengan 3 per 3 kali 2 faktorial. 2 faktorial kan 4 ya. Sama dengan 2 plus 1 per 2 gitu ya. Nah, sama dengan berapa nih jadinya? Ini adalah 2,5 ya, 2,5. Jadi pada saat i-nya 3, ini adalah berapa? 2,5. Oke. Lanjut dikit ya. Udah. Biar kita melatih ini ya. Saya agak detail dikit biar kita melatih your head is your compiler. Jadi kepala Anda adalah compiler Anda gitu ya. Kita lanjutin setelah ini. Apakah i kurang dari 1 masih belum kurang dari 7 belum ya. Kita lanjutkan instruksi yang ini, baris ini sudah selesai. Kemudian balik lagi ke atas ke for gitu kan. Nah, apakah karena i masih 7 i-nya bertambah, apakah i-nya sekarang adalah 4 gitu kan. Apakah 4 kurang sama dengan 7 apa?
masih kurang atau sama dengan 7, benar gitu kan. Nah, berarti kan berlaku I sama dengan 4. Ngapain nih? Sum sama dengan sum plus 4 per 4 faktorial sama dengan 2,5 tambah dengan 4 dibagi 4 kali 3 faktorial gitu kan. 4 kali 3 kali berikutnya nah. Oke, ini coret-coret sama dengan 2,5 plus 1/6 atau 0,1/6 berapa nih kalkulator? Satu dibagi 6 ditambah 2,5 2,66666. Oke, berarti di sini kalau I-nya 4 adalah 2,666 sampai 7 sini ya. Oke, ini I-nya masih 4, belum lewat sampai 7. Kita coba lagi, misalkan ada dapat pola nggak? Kalau misalkan kalian dapat pola ya udah, berarti selesai di 5 ya. Sum sama dengan sum sebelumnya ditambah dengan 5 dibagi dengan 5 kali 4 faktorial. Ya kan? 2,66667 ditambah 4 faktorial berapa tadi? 2,24 ya? Ya kan? Oke. 1/24 sama dengan ditambah dengan berapa tadi? 2,5 tambah dalam kurung 1/6 kurung tutup 2,70887. Oke. Perkiraan saya adalah kalau nggak salah hitung berarti di situ adalah 2,78333 08333. Oke. Nah, 5 kalau I-nya 5 berarti di sini adalah 2,70833. Nah, mungkin ini sudah iya, kalau mau dilanjutin silakan ya. Oke, kita sampai 5 dulu. Nah, kita buat jawaban what this algorithm compute. Jadi, new slide. Jawabannya apa yang dihitung algoritma tersebut melakukan apa gitu kan pertanyaannya. Algoritma di atas melakukan pertama adalah simpan nilai sum sama dengan 0 gitu kan. Kemudian untuk setiap I mulai dari 1 hingga N lakukan perhitungan sum sama dengan sum sebelumnya adalah sum ditambah dengan I dibagi dengan I faktorial, ya kan? Dia akan melakukan perhitungan ini. Jadi nilai sumnya disimpan, kemudian lakukan perhitungan ini. Hasilnya apa? Belum tahu ya.
How many it's what is basic operation? Bahasa dasarnya apa? Uh, ini yang pertanyaan yang A ya. Kemudian new slide. Operasi dasarnya apa? Oke, di situ ada operasi dasar yang paling banyak dilakukan apa? Di sini ada penjumlahan dan pembagian. Kemudian juga ada operasi faktorial. Ada penjumlahan. Kemudian perhitungan faktorial. Yang tentu saja dia faktorial karena di sini melakukan faktorial yang tentu saja di sini kasih panas ada nggak sih simbol nggak enak banget oke itu ya. Nah ini operasi perkalian ya, perkalian, melakukan perkalian. Kemudian ada pembagian ya, proses pembagian. Jadi di sini sebenarnya kalau kita lakukan itu dia lakukan proses faktorial dulu, sudah nanti bagi i dengan hasil dari faktorial i ya. Kalau di sini kan kita rada manual, sebenarnya di komputer sebenarnya yang dilakukan komputer kan bukan yang kayak gini ya. Yang dilakukan komputer adalah apa nih? Lakukan proses faktorial dulu. Kenapa nih kayak gini tulisannya? Sebenarnya kan komputernya melakukan ini ya, berdasarkan ini sebenarnya. Nah ini dia lakukan proses hitung faktorial dulu ya, faktorial real dari i. Kalau sudah nanti baru dilakukan step kedua. Step pertama kan faktorial, kemudian melakukan i dibagi dengan hasil faktorialnya. Anggaplah ini kita sebut sebagai fi ya. Faktorial i ini adalah fi. Faktorial dari i. Sudah baru nanti dijumlahkan dengan anggap ini hasilnya adalah i plus ya, atau i plus misalkan, i plus namanya, sum ditambah dengan i plus misalkan. Kalau kita simpan dalam nama variabel tersendiri, berarti komputer tuh melakukan proses faktorial dulu, selesai, nanti dilakukan proses bagi, kemudian dilakukan proses jumlah. Ingat-ingat ya bagaimana komputer melakukan suatu proses perhitungan. Jadi faktorialnya dihitung, sudah selesai, baru nanti dibagi. Setelah dibagi jumlahkan dengan hasil sum dengan jumlah proses yang ini. Faktorial ya, sorry ya tulisannya ada nggak enak saya nulisnya, masih belum terbiasa ya. Oke. Operasi dasarnya apa? Berarti ya nanti ada perhitungan faktorial dulu, habis itu dibagi, ridu, baru nanti proses jumlah, kemudian simpan ada variabel sum. Oke, itu kira-kira adalah operasi. Nah, how many times the basic operation occurred? Nah, berapa banyak operasi dasar itu berlaku? Nah, ini kita buat C.
berapa banyak kok bantak, operasi dasar terjadi. Kan kita jawab pertanyaan aja ya. How many times is the basic operation execute? Nah, execute-nya berapa kali? Dalam satu kali satu kali loop nilai i ya berlaku ini operasi perkaliannya itu kalau kita lihat dari ini ya faktorial, berarti kan berapa kali jumlah perkaliannya, berarti di sini adalah kalau 6 faktorial kan perlunya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan ini adalah i, berarti i min 1. Atau misalkan 4 ya, 4 itu perlu 1, 2, 3. Berarti dalam satu kali loop nilai i berlaku orasi perkaliannya adalah i minus 1 kali ya. Operasi perkaliannya ada i min 1 kali perkalian, kemudian pembagiannya kalau kita lihat di situ adalah satu proses gitu ya. Kalau itu kan satu proses, ini adalah i min 1 kali nah jumlahnya itu adalah berapa? Jumlahnya juga satu kali gitu ya. Dari mana kok satu kali? Ya kalau kita lihat algoritmnya kan gini nih, faktorial, kemudian baginya juga satu kali ya, satu tanda balik, jumlahnya juga satu kali. Nah sekarang kalau kita lihat dari sini, berarti yang paling banyak terjadi adalah operasi perkalian. Kalau misalkan i-nya nilainya 10, berarti kan ada 9 kali perkalian. Kalau misalkan i-nya adalah 100, berarti terjadi 99 perkalian. Misal i sama dengan 100, berarti i-nya 100 berarti terjadi 99 perkalian, 9 proses perkalian. Oke. Nah, itu operasi dasarnya. Nah, karena ini adalah yang paling dominan, paling banyak berubah, kita ambil operasi dasar yang paling besar adalah ini ya, perkaliannya. Itu adalah operasi dasarnya. Pembagian satu kali, jumlah juga satu kali linear. Tapi kalau misalkan i-nya itu bergantung jumlah proses perkalian, sehingga secara keseluruhan kalau kalian perhatikan nanti keseluruhan loop, berarti nanti untuk operasi untuk perhitungan perkalian itu perlunya berapa? Mulai kalau misalkan i-nya 1, sorry. Kalau i-nya pada berapa kali proses perkalian. Jadi kalau misalkan kita hitung ya, kita hitung proses faktorialnya aja. Kalau pada saat misalkan
I-nya sama dengan 1, berarti operasi perkaliannya operasi kali gitu kan, tidak ada 0 gitu kan ya. Kemudian kalau kita buat tabel dulu ya. Kalau I-nya 2 perlu 1 kali operasi perkalian. Kalau I-nya 3 perlu 2 kali proses perkalian. Kalau I-nya 4 ini perlu 3 kali proses perkalian. Sehingga nanti kalau misalkan I-nya sampai dengan N, ini adalah N min 1. Berarti kalau ini mau kita jumlahkan semua, nanti kita akan ketemu berapa ya? Sekitar N kuadrat per 2 ya. Nah, ya, kira-kira seperti itulah. Jadi kalau misalkan dijumlahkan semua nanti akan menghasilkan sekitar N kuadrat min 2. Benarkah? Misalkan aja kayak kalau sampai 4 gitu ya, N-nya 4 gitu ya. Harusnya kalau 4 berarti 6 ya. 4, N-nya 4, 4 kuadrat. 4, bukan. N kali N min 1 per 2. Kalau misalkan 3 kali perkalian berarti kan kalau N-nya sama dengan 3, berarti nanti berapa? 0, 1, 2, 0, 1, 3 ya. Berarti 3 kali 3 min 1 dikurang lagi 2. Ini berapa? Ini 2 ya, 2, 3 ya, betul ya. Kemudian kalau N-nya 4, nanti kita perlu 4 kali 4 min 1 per 2 itu sama dengan berapa nih? Benar ya? 2 kali 3, 6. Benar ya? 1 tambah 2 tambah 3, 6 ya. Berarti kalau misalkan N-nya sama dengan 7 ya, berarti nanti faktorialnya adalah operasi perkaliannya adalah 7 kali 6 per 2 atau 21 proses perkalian. Nah, di sini loop untuk operasi perkalian adalah N dikalikan dengan N min 1, kemudian keseluruhannya dibagi dengan per 2 ya, secara keseluruhan. Nah, operasi perkaliannya itu untuk memerlukan untuk apa? Karena ada operasi faktorialnya tadi, dia perlu secara keseluruhan operasi perkaliannya perlu N kali N min 1 per 2 ya. Sedangkan sisanya kalau perkalian berarti N kali ya, jumlahnya juga terjadi N kali. Atau perkalian, oke, atau ditulis saja ya, new slide. Secara kalau ini adalah satu loop, berarti untuk satu nilai n, satu kali loop nilai n, nilai i dalam seluruh loop, seluruh perulangan hingga n ya, perlunya
operasi perkaliannya tadi berapa ya? Tadi adalah n kali dalam kurung n min 1, habis itu dibagikan dengan 2. Sedangkan proses perbagiannya jelas pasti n kali, dan proses jumlahnya juga n kali. Nah, ini adalah operasi dasar yang terjadi. Oke, semoga bisa dipahamin ya. Memang agak rumit, jadi harus dicerna bener nggak, kalian harus ngetrace satu-satu ya, atau kalian lacak satu persatu ya. Eh, Ctrl C. Bisa nggak jadi gambar di sini? Oops, delete. Oke, semoga notasinya masih bisa di ini ya, dipahamin ya. Ini maksudnya adalah n kali n min 1 dibagi 2. Nah, itu pertanyaan nomor C. Yang D, what is efficiency class of the algorithm? Nah, efisiensinya berapa? Kalau kita lihat, apa itu efisiensi? Nanti saya jelaskan berikutnya ya. D, efisiensi kelasnya apa? Kalau kita lihat dari sini, berarti jumlah perkaliannya adalah mendekati n kali n min 1, n kali n 1, atau yang ini kan sama dengan n kuadrat min n dibagi dengan 2. Berarti ini nanti masuk ke dalam big sebelum saya salah baca buku. Selamatkan dimulai. Nah, kalau misalkan bicara masalah kelas efisiensi, nanti kita lihat sini tabel mana yang paling mendekati gitu kan. Apakah dia tadi bergerak konstan kah, logaritma kah? Enggak ya. Dia bergerak kuadratik ya. N kuadrat. Kemudian notasinya adalah ya big theta n kuadrat. Ini adalah bagian dari big theta n kuadrat. Jadi efisiensi kelasnya adalah n kuadrat. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini ada faktor n kuadratnya. Efisiensi kelasnya apa? Efisiensinya adalah n kuadrat ya. Jadi semakin banyak datanya, nanti dia akan mengarah kepada suatu yang bernilai kuadratis. Algoritma ini bekerja dalam bentuk kuadratis gitu ya. Nah, kemudian suggested improvement or a better algorithm it indicate efficiency class. Oke. Gimana caranya? Bisa diperbaiki nggak algoritmanya? Perbaikan algoritma. Ada apa tidak gitu ya? Atau tidak? Oke, sebelum ada atau tidaknya, bisa diperbaiki apa enggak algoritmanya? Oke, kalau misalkan ada atau tidak, kita lihat dulu ya. Di sini, pertama, kalau kita lihat dari catatan kita aja, di sini kan pasti udah ketemu. Di sini adalah
eh, 3, harusnya kan ini 6 kali perkalian dibagi 3 per 6 gitu kan. Nah, kenapa enggak misalkan perbaikan pertama adalah bisa diperbaiki nggak? Bisa ya. Pertama gimana caranya? Ini kalau kita lihat bagian ini saja, nih kan ada bagian ya tadi ya, ada bagian I dibagi dengan I faktorial. Kenapa enggak ini kan sama sebenarnya I dibagi dengan I dikali I min 1 faktorial, ya kan? Nah, ini kan setara dengan 1 per nilai 1 ya. 1 dibagi dengan I min 1 faktorial. Sehingga kita dimana kita coret sini ya nilainya. Nah, ini kan sorry. Kenapa ya dicoret ya? Nah, ini kan bisa dicoret nih. Nah, kita dapatkan I faktorial. Nah, sedangkan ini misalkan kita sudah dapat optimasi pertama adalah kita nulisnya I per I faktorial gitu kan. Jadi 1 per I faktorial. Nah, kita ingat kembali ketika di sini nanti berarti kita misalkan anggaplah n-nya adalah 4 tadi kan. Berarti kan di awal ada saat I ada sama dengan 1. Misalkan ini adalah kita menghitung 1 per I min 0 faktorial. Kita kan ada ini sama dengan atau nilainya 1 gitu ya. Kemudian pada saat I sama dengan 2, itu kan kita ada melakukan proses perhitungan 1 per 2 kali 1. Oke, ini gak ada masalah, berarti setengah. Nah, kemudian ada looping lagi I sama dengan 3. Itu kan juga nanti ada perhitungan 1 per 3 faktorial. Padahal pada saat perhitungan 3 faktorial ini adalah 3 faktorial ini kan gini nilainya 1 per 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kan sudah pernah dihitung di sini. Kenapa lagi harus dihitung pakai fungsi faktorial gitu kan? Kenapa harus gitu ya? Nah, kemudian sama juga dengan pada saat I sama dengan 4. Sama dengan 4, kita juga ada 1 per 4 keempat ya. Ini harusnya 1 faktorial ya. 1 faktorial. Ini I3 nih 2 faktorial. Sorry. Hapus dulu deh. Hapus. Salah. Pada saat ulang ya. 1 2 ini adalah 1 faktorial atau nilainya adalah 1 gitu ya. 1 per 1. Nah, pada saat I sama dengan 3, itu adalah 1 per 2 faktorial atau sama dengan 1 per 2 kali 1 sama dengan setengah itu kan. Nah, pada saat I sama dengan 4 itu kan berlaku berlaku 1 per 3 faktorial. Itu sama dengan 1 per 3 kali 2 kali 1. Nah, bagian ini kan sudah pernah dihitung di sini. Kenapa enggak misalkan yang ini adalah hasil perhitungan sebelumnya, ya kan? Kita coba daripada hitung lagi 4 faktorial, kita simpan nilainya ini. Kalau ini sudah dihitung, simpan nilainya kalikan sama ini. Itu juga misalkan I sama dengan 5, itu kan juga berlaku 1 per 4
4 faktorial sama dengan apa nih? 1/4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, nilai ini kan juga sudah pernah dihitung pada saat proses sebelumnya. Sehingga apa? Kita tidak perlu nyimpan melakukan panggil fungsi faktorial. Nah, kita ganti algoritmanya menjadi seperti ini. Kita ubah algoritmanya menjadi kita tambahkan misalkan F0 ya, F sebelumnya sama dengan misalkan 1. Ini kita kasih nama foo versi kedua ya. Sum sama dengan ini bukan I lagi tapi ini 1 kali F0 ya. Kemudian kalau sudah F0 sama dengan F0 dikalikan dengan I min 1. Benar nggak? Simpan dulu satu persatu ya. Berarti kan kalau I-nya 2 gitu kan, 2 kali 1 1 masih tetap ini. Kalau 3 1 kali 2 ini. Nah, kita ubah jadi prosesnya seperti ini. Jadi nilai kalau sudah pernah dihitung kita simpan gitu ya nilainya, nilai perkaliannya, sehingga nanti bisa dipakai di proses selanjutnya. Oke, kalau kita tes misalkan benar nggak sama ya, misalkan kita coba print, kita udah ngitung sampai berapa tadi, sampai 5 ya, anggaplah N sama dengan 5, N sama dengan 5. Print, kita cetak ya. Kalau kita lakukan foo terhadap 5 sama dengan lakukan foo terhadap 5, benar nggak hasilnya? Kita mau bandingin apakah dua fungsi yang kita buat nilainya masih sama gitu ya. Foo yang kedua dengan 5 harusnya nilainya sama ya. Dan kita juga ngecek apakah yang proses perhitungan kita sudah benar. Oops, division by 0. Oke, ini disimpan gitu ya, F2. Nah, jadi apa? Ini dijumlahkan dulu 1 per F0 FO ya. FO-nya adalah kemudian ini untuk selanjutnya FO sama dengan FO dikalikan dengan I dengan nilai selanjutnya gitu kan. Masih tetap sama nggak? Nah, tetap sama. Jadi dua fungsi ini nilainya sama ya. Sama dengan apa yang kita lakukan dengan proses manual perhitungannya. 5 adalah 2,7083333. Iya, masih tetap sama dan hasilnya sama. Apa yang berbeda dengan proses kali ini? Nah, dari proses kali ini kalau kita lihat dengan fungsi seperti ini, ini saya kopikan print screen. Pen ya.
Sorry ya, komputernya rada lambat. Perlu tambahan memori kayaknya. Ctrl C. Nah, ada atau tidak? Ada ya. Nah, caranya gimana? Tadi kita sudah buat fungsinya. Ups. Ini saya ubah bagi dua aja. Kita bisa lakukan ini ya. Oh, atas bawah. Nah, ini adalah perbaikan algoritmanya, bisa diperbaikin ya. Nah, sekarang kalau kita lihat perbaikannya di mana? Kalau selama yang sebelumnya adalah proses perkalian terjadi kuadratis gitu ya. Dalam bentuk kuadratis, sekarang koefisiensi kelasnya adalah n kuadrat. Sekarang dengan hal seperti ini, operasi operasi perkalian hanya terjadi n kali, sama seperti penjumlahan dan pembagian. Oke. Nah, di sini kalau sebelumnya adalah kuadratis, jadi naik gitu ya, kurva kuadrat, sekarang jadinya linear. Berapa jumlah n-nya? Ya itu sejumlah, perkalian pun terjadi n kali. Nah, di sini sudah terjadi penghematan kerja algoritma ya. Nah, ini yang kita cari di desain algoritma ya. Bisa nggak algoritma itu diperbaikin? Ternyata bisa. Nah, sekarang dengan cara apa? Kita ubah sudut pandangnya yang awalnya adalah apa, i per eh, apa per i dibagi dengan i faktorial, itu berubah menjadi 1 per apa, nilainya FO gitu loh. Dengan FO-nya adalah 1, kemudian FO-nya bergerak dari dikalikan dengan nilai I-nya ya. Sehingga nanti perkalian juga terjadi n kali, penjumlahan juga n kali, pembagian juga n kali. Jadi semua operasi berjalan linear. Apakah bisa diperbaiki lagi? Mungkin bisa ya. Nah, sekarang gimana caranya kalian mengubah dari eh, kalau bisa nggak diperbaikin lagi? Mungkin bisa ya. Kalau misalkan kalian menemukan formulasi dari apa ini? Sorry. Ada nggak diperbaikin? Mungkin bisa ya. Perbaikannya gimana? Mungkin kalau misalkan kalian bisa menemukan suatu operasi 1 plus berapa tadi? Setengah tambah seper, ya kah? Satu tambah setengah tambah 1/6 tambah 1/24 tambah 1/6 tambah 1/24 dalam suatu notasi tertentu ya. Jadi misalkan ada sigma, ada fungsinya, ada suatu nilai, ada rumusannya, sehingga nanti berjalan linear. Ini ada rumusan umumnya nggak? Misalkan kalian temukan. Kalau misalkan ketemu nanti berarti bisa linear. Kalau linear berarti lebih bagus lagi daripada sekedar mengurangi operasi penjumlahan. Ada nggak misalkan ketemu, misalkan formulasinya eh, n, misalkan aja n atau 1 plus
apa ya? Eh, ups, kok nggak bisa? Kenapa nih nggak bisa dihapus? Ada nggak ketemu formulasi? Jadi misalkan satu plus misalkan sesuatu dibagi sesuatu gitu ya, misalkan. Nah, kalau ada, ya berarti nanti terjadi satu operasi yang linier, berapapun n-nya terjadinya linier gitu ya. Ada nggak misalkan gitu seperti itu? Oke, ya mungkin ini dulu eh, bagian pertamanya. Nanti saya jelaskan bertahap lagi ke bagian berikutnya ya. Untuk video kali ini saya akhiri dulu. Saya lanjut ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.